Halo Sobat Padma, senang sekali saya Erna kembali hadir menemui Sobat Padma di hari yang bahagia ini. Dan di hari yang menyenangkan dan bahagia ini sudah hadir di studio narasumber kita yang cantik. Saya biar tidak salah baca, akan saya perkenalkan dulu. Ibu Nikadeksus Indrawati STH MPD. Ya, betul ya Ibu ya. Dari Penyuluh Agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung. Dan kali ini tema kita adalah The Power of Love. Wow, tema yang keren untuk kita bahas hari ini. Dan kita langsung saja sapa Ibu Nikadeksus Indrawati. Saya agak susah menyebut nama panjang beliau karena panggilan kesayangannya adalah Kak Sus. Ya. Biar lebih kita kelihatan lebih awet muda ya Kak Sus ya. Ya. Selamat pagi, salam Kak Sus. Selamat pagi, shalom. Sehat selalu? Puji Tuhan, sehat. Puji Tuhan, sehat. Hari ini kita membahas tentang the power of love. Ya. Sebelum the power of love, lebih lanjut tindakan aksi nyata. The power of love itu apa Kak Sus? Silahkan disampaikan kepada Sobat Padma. Terima kasih buat kesempatannya. Jadi the power of love ini artinya kekuatan kasih atau cinta untuk mengamalkan kasih melalui tindakan nyata, tidak hanya sekedar kata-kata. Itu artinya. Tidak hanya sekedar kata-kata. Iya, benar sekali. Tidak hanya sekedar kata-kata. Jadi tidak hanya diungkapkan, tapi ternyata dilakukan dengan aksi nyata. Benar sekali. Aksi nyatanya apa Kak Sus? Oke, jadi aksi nyatanya ini kita harus memiliki kasih sebagai fondasi hidup. Ada di dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu Alkitab kami mengatakan di dalam Matius 22 ayat 37 sampai ayat 40, di sana dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan yang sama kedua yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu. Kasih, kalau saya tidak salah simak tadi, kasih pertama, kasih kedua, betul ya Kak Susi? Benar sekali. Boleh diterangkan lebih lanjut apa itu kasih pertama, kasih kedua? Kasih yang pertama itu adalah kasih kepada Tuhan Allah. Jadi kita harus mentaati akan segala perintahnya atau firman Tuhan. Ini adalah bentuk kasih yang paling utama, yaitu dengan melakukan kehendak dan perintahnya, seperti kita harus beribadah, memuji Tuhan, terus kita harus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, yang artinya kita harus terus mentaati segala perintah apa yang Tuhan katakan, seperti itu. Itu yang menjauhi larangannya. Benar sekali, menjauhi setiap larangan atau perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki Tuhan. Itu yang pertama. Lalu untuk yang kedua, kasihilah sesamamu manusia. Jadi kasihilah sesamamu manusia di dalam KBBI atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu terjemahannya adalah kata sesama, berarti sama-sama satu golongan, ya. Satu golongan. Jadi contohnya bahwa makhluk hidup adalah sesama. Jadi tidak hanya kita harus mengasihi karena dia orang Kristen gitu, karena dia orang sama-sama golongan orang budaya orang sana timur begitu ya. Jadi semuanya tanpa terkecuali. Berarti tidak dengan rasis, mengabaikan itu semua ya. Iya, benar. Jadi kita harus mengasihi sesamamu manusia. Jadi itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan, seperti itu. Oke, baik, kalau kita simak tadi sesama manusia. Artinya sama-sama ciptaan Tuhan. Iya, begini. Ya, sesama manusia. Siapakah sesama manusia? Jadi Tuhan memberikan suatu ilustrasi itu di dalam firman Tuhan. Ada 3 orang, ya. Itu ada orang imam, Lewi, dan Samaria. Ya, dikatakan supaya kita bisa hidup kekal itu salah satu kita harus mengasihi dan kita menuruti perintah Tuhan, dan kita akan mendapatkan hidup kekal dengan cara seperti ilustrasi yang saya katakan, yaitu seorang imam, Lewi, dan Samaria.
ini adalah 3 orang. Dua orang ini mereka itu adalah tahu kebenaran firman Tuhan, tetapi ada beberapa salah satu seorang dari Yerusalem ke Yeriko. Pada waktu itu dia dikerumuni oleh penjahat. Dan pada waktu di tengah perjalanan dia mengalami kecelakaan dan hampir mati waktu itu. Nah, pada waktu itu adalah imam. Ya, jadi imam ini dia sudah setengah mati orang ini. Imam ini lewat, dia hanya sekedar lewat, padahal dia tahu loh tentang firman Tuhan atau tentang hukum Taurat seperti itu, tetapi dia tidak melakukannya. Lalu yang kedua juga sama, yaitu orang Lewi. Orang Lewi melihat orang yang tergeletak di sana, dia hanya melihat saja, tetapi dia tidak menolong. Nah, sekarang yang terakhir adalah orang Samaria. Jadi orang Samaria ini adalah orang yang tidak punya Tuhan, ya. Dia tidak percaya Tuhan, ya kan? Nah, pada waktu itu yang perlu kita teladani adalah ketika dia melihat orang yang sedang mengalami cedera, hampir mati, setengah mati, dia datang dan tidak hanya melihat saja, tetapi dia menolongnya. Ya, langsung tidak, iya aksi betul. nyatanya. Aksi nyatanya, tidak hanya menolong, sekedar hanya menolong saja untuk memberikan tumpangan, tetapi dia membalut luka-lukanya dulu, sehingga dia membawanya pergi ke penginapan. Zaman dulu, ya, penginapan itu kalau dibandingkan sekarang itu, kalau penginapan itu mahal, gitu ya kan? Tetapi dia rela mengorbankan hal itu, dan dia mengatakan juga betul. Tidak hanya harta, waktu juga. Pada waktu itu pasti dia punya tujuan mau kemana, ya kan? Nah, pada waktu itu dia menyerahkan kepada seorang penginapan ini, tolong bantu orang ini, gitu. Nanti kalau biayanya kurang, saya akan kembali untuk membayarkannya, begitu. Jadi itu merupakan suatu tindakan nyata, tidak hanya talking only. Oh, kasihan dia, gitu kan? Tetapi dia juga merawat sampai selesai, dan itu adalah tindakan nyata dalam mengasihi, dan dia memiliki yang namanya the power of love itu. Yeah. Oke. Dari 3 yang lewat tadi, kita hanya tidak hanya cukup tahu saja tentang firman Tuhan, tentang ajaran Tuhan, tentang larangan Tuhan, tapi juga harus melaksanakannya. Iya, benar. Apalagi kalau kita sudah tahu, sudah mempelajari, kemudian diaksi nyatakan akan lebih luar biasa. Benar ya Kak Sus ya. Iya. Oke, kalau itu tadi sudah tentang kasih pertama, kasih kedua, kemudian wujudnya apa sih? Iya, wujud the power of love. Ya. Kekuatan cinta. Iya, benar sekali. Jadi yang pertama kita harus mengampuni. Ya. Mengampuni itu menurut ukuran manusia yang mungkin susah, tapi memang itulah yang harus kita lakukan. Karena kita memiliki the power of love, ya. Jadi kita harus mengampuni seburuk apapun orang menyakiti hati kita, seburuk apapun orang mengatai kita yang tidak sesuai, memfitnah dan lain sebagainya. Jadi yang harus kita lakukan adalah mengampuni. Karena itulah yang wujud nyata the power of love. Lalu kita harus merealisasi yang kokoh, menjalin hubungan yang sehat, atau memiliki kekuatan Tuhan dan sesama, ya. Dan yang ketiga, pengorbanan kasih sejati sering sekali melibatkan pengorbanan diri, seperti yang dilakukan oleh orang Samaria tadi. Benar-benar dia berkorban. Iya, sangat berkorban dong. Bukan hanya berkorban dari duit, ya, tetapi dia berkorban juga tenaga, waktu. Itu yang dia korbankan. Seperti itu. Terima kasih Kak Sus. Sama-sama. Hari ini tentang kasih Tuhan, mengetahui, mempelajari, mempraktekkan langsung kasih Tuhan itu kepada sesama. Yes. Tidak hanya dengan golongan dan lain sebagainya, tapi sesama manusia. Begitu ya Kak Sus. Benar sekali. Terima kasih banyak Kak Sus atas berbagi sharingnya hari ini. Saya harap bisa ketemu lagi di Padma Podcast selanjutnya. Bersedia mohon ya Kak Sus. Baik. Terima kasih. Terima kasih Sobat Padma. Terima kasih atas sudah bergabung, sudah menonton acara ini. Semoga bermanfaat. Salam untuk kita semua. Oke, shalom.